Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sempat viral menjadi trending topik. Mensos kita Ibu Risma menjadi trending topik terkait dengan videonya yang beredar luas, yakni pada saat Ibu Risma ikut kerja bakti di Lumajang, Jawa Timur dengan memakai tangan. Ya, videonya sangat viral. Dan kemudian video ini di framing menjadi bahan bully-bulian yang sangat luar biasa oleh kelompok-kelompok pembenci pemerintah, kelompok-kelompok yang selama ini memusuhi Ibu Risma. Ya siapa lagi kalau bukan mereka, orang-orang yang berasal dari kelompok yang suka nyinyir, suka menghujat, memusuhi apapun yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dan seluruh menterinya, kabinetnya. Tidak hanya orang-orang kroco-kroco mumet yang ikut membuli Ibu Risma, tapi juga pentolan-pentolan mereka, Said Didu, Rocky Gerung dan lain sebagainya, ikut membuli di akun-akun media sosialnya. Di antaranya Said Didu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Risma adalah sebuah kesia-siaan lah, intinya begitu. Bahkan dianggap sebagai perbuatan yang justru merepotkan dan mengganggu orang lain. Kemudian Rocky Gerung mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Risma sebagai sebuah pertunjukan mencari popularitas tiada henti gitu. Dan masih banyak lagi lah, cacian, cercaan, hujatan atas perbuatan baik yang sedang dilakukan oleh Ibu Risma itu. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang selama ini sering berkoar-koar atas nama agama, yang sering memakai simbol agama, sering memakai jubah agama dengan segala macam atribut dan simbolnya, tapi gagal memahami perbuatan mulia yang sedang dilakukan oleh Ibu Risma. Ya, saya katakan, apa yang dilakukan oleh Bu Risma adalah sebuah pertunjukan yang sangat mulia dan perlu dicontoh bukan hanya oleh para pejabat yang lain, tetapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia yang sedang giat membangun ini. Yang pertama, perbuatan mulia yang dilakukan oleh Ibu Risma adalah dalam konteks uswah, contoh. Jadi Ibu Risma itu sedang memberikan contoh yang baik, uswatun hasanah kepada anak buahnya, kepada para pejabat negara untuk tidak berpangku tangan menghadapi sesuatu yang genting, menghadapi sesuatu yang gawat. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Seandainya tidak memiliki cangkul pun, tanganmu masih bisa digunakan untuk berbuat baik. Itu penting, apalagi untuk kapasitas seorang pemimpin. Itu harus, dan itu sangat bagus. Bu Risma mencontohkan, ketika pemimpinnya melakukan itu, maka otomatis anak buahnya di bawah akan ikut meneruskan, akan ikut mencontohnya. Tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya menonton, tidak hanya bingung panik, kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan. Tidak ada alat berat, belum datang, tidak ada cangkul. Adanya tangan, ya tangan kau gunakan. Tidak penting seberapa banyak hasil yang akan dicapai, yang diperoleh dari kedua tangan Bu Risma. Tetapi bahwa uswahnya ini, contohnya ini yang perlu menjadi teladan. Dan itu adalah ajaran agama. Bahwa pemimpin jangan hanya menjadi jangan hanya cangcung, main perintah, main instruksi, tapi juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya. Dan apa yang dilakukan Bu Risma kan kelihatan di video itu. Ketika Bu Risma sibuk dengan tangannya, ikut menyingkirkan puing-puing reruntuhan, abu-abu vulkanik dari jalan itu, kemudian anak buahnya jadi nggak enak ikut-ikutan walaupun dengan alat seadanya, dengan tangan. Ya itulah targetnya, ya. Jadi yang pertama,
Ibu Risma sedang memberikan uswah, memberikan contoh, teladan yang baik kepada anak buahnya agar tidak berpangku tangan, agar bergerak cepat, bergerak apapun yang bisa dilakukan demi mengatasi situasi yang sedang genting itu. Satu. Yang kedua, ini penting ini. Penting karena terkait dengan para pembuli adalah orang-orang yang selama ini mengatasnamakan agama yang seolah-olah sok paling Islam, yang seolah-olah pemilik surga di sana, seolah-olah pemilik kapling, gitu. Seolah-olah yang mengatur menentukan surga dan neraka di akhirat nanti. Tapi bodoh di dalam memahami perbuatan-perbuatan yang diajarkan agama. Apa yang dilakukan oleh Bu Risma adalah sebuah perbuatan mulia yang diajarkan oleh agama. Saya kira tidak hanya Islam, tapi seluruh agama pasti mengajarkan itu. Bagaimana agar seseorang bisa berbuat baik semampunya. Karena Tuhan akan memberikan balasan sekecil apapun. Di dalam Islam sangat populer nih, kalau orang yang belajar agamanya pernah di pesantren pasti pernah menemukan hadis tentang betapa banyak cabang-cabang dari keimanan. Dan salah satunya adalah menyingkirkan penghalang di jalan. Itu adalah sebuah cabang dari keimanan. Perbuatan baik yang diajarkan agama, dan itu yang sedang dilakukan oleh Ibu Risma, menyingkirkan penghalang di jalan. Ya, kalau kadrun-kadrun yang tidak pernah ngaji mungkin tidak paham akan ini. Ya, sekali lagi perbuatan yang dilakukan oleh Bu Risma menyingkirkan batu-batuan, debu-debu vulkanik dari jalan, itu adalah implementasi dari ajaran agama Islam, karena Ibu Risma seorang muslim. yakni bagaimana dengan kemampuannya walaupun hanya dengan tangan menyingkirkan penghalang, aral, rintangan di tengah jalan. Sekecil apapun perbuatan baik akan dilihat hasilnya besok di akhirat, dan sekecil apapun perbuatan buruk akan dilihat hasilnya. Ya, tidak perlu urusan dalil lah ya, ayatnya. Nah, itu. Dan itu penting. Nah ini, saya heran nih, orang-orang yang biasa berteriak-teriak atas nama agama tidak bisa melihat itu. Dan Ibu Risma telah mempraktekkan tanpa harus banyak koar-koar atas nama agama. Tidak harus dalil, tidak harus qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cabang iman, tentang perbuatan baik, tentang uswatun hasanah. Tapi diwujudkan oleh Ibu Risma secara langsung. Apalagi kalau dari sisi tasawuf, luar biasa. Seorang pejalan sufi itu akan selalu berbuat baik, sekecil apapun yang bisa. Karena tidak ada yang menduga perbuatan baik itu bisa jadi adalah perbuatan yang akan mengantarkannya ke surga. Karena kemudian Allah itu dengan perbuatan baik yang di mata umum, yang di mata manusia dianggap remeh. Banyak cerita ini. Siapa yang tahu keikhlasan, semangat Bu Risma menyingkirkan debu-debu batu-batu reruntuhan lava Semeru dari jalan itu adalah yang akan mengantarkan Ibu Risma ke surga? Enggak ada yang tahu. Bisa jadi hal itu kemudian akan menjadikan rahmat Tuhan, mengampuni dosa-dosa Ibu Risma. Siapa tahu? Karena Tuhan maha kuasa atas segala sesuatu, maha memberikan rahmat, dan maha sebaliknya. Seorang pelacur bisa masuk surga hanya gara-gara perbuatan baik, memberikan air kepada anjing yang sedang kehausan. Ada kisah Imam Al-Ghazali, seorang pakar Hujatul Islam, pengarang kitab dengan pengetahuan Islam yang luar biasa. Ada cerita bahwa beliau masuk surga bukan karena kealimannya, bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, bukan karena wiridnya, bukan karena ilmunya yang banyak, tetapi gara-gara dia membiarkan seekor lalat meminum tinta di ujung penanya ketika beliau sedang menulis kitab. Kiai pesantren, anak-anak santri pasti pernah mendengar ini. Kalau ngajinya
pernah ngaji tentang ilmu tasawuf. Ya, jadi jangan remehkan perbuatan kecil. Karena siapa tahu perbuatan kecil itu akan mengantarkan Anda pada keriduan yang maha kuasa. Walaupun hanya satu potong bata merah yang Anda pasang, itu akan menjadi saksi Anda di akhirat atas keikhlasan dan perbuatan baik Anda. Membantu kepentingan publik, kepentingan manusia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.